kata-kata iman ini. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau sungguh besar, namamu sungguh ajaib, tiada hentinya
ibadah yang kami selenggarakan sore hari ini menyenangkan hati. Saatnya Engkau akan memberkati kami dengan firman. Urapi kami semua di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebangkitan yang Memberi Pengharapan. Tema sepanjang tahun adalah berjalan dalam kehendak Allah. Kita tidak akan pernah mungkin bisa terus berjalan secara stabil, secara konsisten, secara terus menerus dan mengalami progres kalau kita tidak memiliki pengharapan. Pengharapan itu ibarat bahan bakar yang terus bisa mewarnai perjalanan hidup kita. Jadi tanpa pengharapan maka orang itu akan sangat mudah menyerah. Suatu ketika ada sebuah uji coba ya, ada 2 ekor tikus yang ditaruh di kotak yang berbeda. Jadi tikus yang sama, kalau boleh dibilang tikusnya ini kembar, ditaruh di 2 kotak ya. Kotaknya juga sama persis, namun yang membedakan adalah kotak yang satu itu diberi lubang kecil dan sama-sama 2 ekor tikus itu tidak diberi makan dan akan uji coba mana tikus yang bisa lebih bertahan lama hidup. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa menebak bahwa tikus yang lebih bertahan lama hidup itu adalah tikus yang ada di kotak, di mana kotak itu ada lubang kecil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tikus yang satu ini punya pengharapan ya. Ada secercah cahaya yang dia bisa lihat dan dia mungkin berpikir di luar itu pasti ada kebahagiaan sehingga dia terus bertahan, bersemangat untuk hidup. Sebaliknya tikus yang dikurung dengan suasana yang sangat gelap maka kemudian dia cepat putus asa. Nah, ini ibarat perjalanan kekristenan kita tanpa secercah cahaya atau sinar, maka kita akan melihat semua dalam keadaan yang gelap dan pada akhirnya kita tidak memiliki semangat, tidak ada pengharapan dalam hidup kita dan kita mungkin bisa mengalami kematian secara rohani atau secara spiritual. Nah, itu sebabnya kita bersyukur bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memberi pengharapan bagi kita. Ini dialami terlebih dahulu oleh para murid, ya, para rasul yang tadinya ya guru kita mati, ya pemimpin rohani kita mati, ya pemimpin untuk bangsa Yahudi yang mereka percayai, ya ternyata juga kalah mati. Ya. Padahal berulang-ulang Yesus sudah memberitahu bahwa memang harus mati, tapi akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu ketika melihat sesuatu yang di depan mata yang sudah diharapkan itu kemudian mati, ya tidak ada lagi, maka pasti harapan mereka ikut terbawa. Dan ini juga yang dialami oleh para murid. Kita tahu bahwa pada akhirnya mereka ketakutan, mereka mengurung diri, mereka bahkan ada yang memisahkan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula untuk menangkap ikan dan banyak hal yang mereka lakukan. Ada 2 murid yang pulang ke kampung halaman, berjalan ke Emmaus yang namanya adalah Kleopas yang dicatat salah satu namanya. Tapi kemudian Yesus tidak membiarkan mereka kehilangan pengharapan dan berulang-ulang ketika dia bangkit, berulang-ulang dikatakan dia menampakkan diri selama kurang lebih 40 hari. Dia menampakkan, dia ingin membuktikan bahwa dia hidup dan mereka harus memiliki pengharapan di dalam kebangkitannya. Pengharapan bukan hanya sekadar keinginan atau impian,
tapi keyakinan yang kuat akan kebenaran dan kesetiaan. Jadi bukan hanya sekedar cita-cita, oh saya punya harapan atau punya cita-cita, punya impian, punya angan-angan, tapi ini sebuah keyakinan. Jadi harapan itu, pengharapan itu ada dasarnya. Kenapa orang bisa berharap? Tentunya karena ada janji, ya. Dan bukan pada janji yang kosong, janji yang tidak ditepati, tapi keyakinan yang kuat pada kebenaran, ya. Janji yang Yesus sampaikan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang bisa diganggu gugat, ya, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, sebab itu terbukti digenapi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani kata pengharapan itu ditulis dengan kata elpis, yang berarti harapan yang penuh keyakinan dan kepercayaan. Nah, kebangkitan Yesus ini harus menjadi sebuah pengharapan bagi kita, yang kita yakini ini benar-benar terjadi. Mungkin di masa kita sangat mudah kita berkata Yesus sudah bangkit karena kita sudah membaca Alkitab atau kita sudah tahu cerita Alkitab, ya. Tapi bagi murid-murid atau rasul-rasul pada zaman dahulu itu hal yang sulit. Kenapa? Ya, belum ada ayat, belum ada Alkitab yang mereka baca. Tapi walaupun mereka sudah mendengar nubuatan para nabi-nabi, tapi yang namanya hanya lisan, ya itu akan sangat sulit. Namun ketika Yesus membuktikan bahwa dia hadir, dia bangkit dari antara orang mati, barulah mereka punya keyakinan yang kuat. Dan keyakinan para murid, para rasul itu diikuti dengan sebuah sikap tindakan nyata yang mereka lakukan. Mereka menjadi orang-orang yang berani, ya, mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan hidup mereka untuk sebuah keyakinan bahwa Yesus yang mereka percaya itu bangkit. Nah, hari ini kita harus sungguh-sungguh belajar dari para rasul untuk sungguh-sungguh punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, yang diikuti dengan sebuah sikap hati, tindakan. Kalau mungkin hari ini belum nyawa yang diminta, tapi dengan sebuah perjuangan ya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, untuk selalu setia, percaya penuh kepada Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun, bahkan tidak setengah-setengah, sangat serius mengikut Tuhan. Itu adalah sebuah wujud pengharapan kita akan kebangkitan Kristus. Kenapa harus mempercayai tentang kebangkitan Yesus? Karena ada argumen atau pendapat yang menyampaikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Hari ini mungkin argumen-argumen itu tidak lagi begitu kuat mengganggu iman kita, tapi mungkin kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka argumen itu masih ada dalam pikiran kita atau dalam hati kita, walaupun tidak secara tertulis, tapi dengan sikap kita, maka kita sebetulnya mempercayai bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Beberapa argumen ini, yang pertama adalah murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Ini ada di Alkitab. Jadi ini disebut dengan dusta, ya, dusta mahkamah agama. Mereka menyebarkan fitnah atau dusta bahwa ya Yesus itu nggak bangkit, tapi murid-muridnya itu yang mencuri. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kuburan itu dijaga ketat oleh serdadu atau tentara Romawi dan dimeterai oleh materai raja. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mencuri mayat Yesus, dijaga ketat. Kemudian ada lagi yang mereka sampaikan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tapi hanya pingsan. Ini ketika ada di kayu salib. Jadi mereka bilang Yesus cuma pingsan atau bisa disebut mati suri, sehingga waktu diturunkan di kubur, ya tiba-tiba dia sadar, dia bangkit, ya dari pingsannya, kemudian dia keluar dari kubur. Ini juga nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena sudah terbukti ketika air yang keluar dari lambungnya, air bercampur darah, itu membuktikan bahwa manusia itu sudah mengalami kematian. Kemudian yang ketiga, tidak ada saksi mata. Jadi mereka berkata bahwa tidak ada saksi mata yang melihat bahwa Yesus bangkit, ya. Tapi setelah Yesus menampakkan diri, baru mereka percaya Yesus itu bangkit. Tapi untuk saksi mata yang melihat bagaimana Yesus keluar dari kubur itu tidak ada. Kemudian ada lagi pendapat bahwa penampakan Yesus hanya ilusi atau penglihatan rohani. Tapi hari ini
semua apa yang mereka sampaikan itu terbantahkan. Kenapa? Karena Yesus benar-benar bangkit. Kubur itu kosong. Amin. Kalau mayat Yesus dicuri, mungkin akan ketemu nanti ada mayat Yesus di mana ya? Atau penampakan Yesus itu hanya ilusi, berarti Yesus masih ada di kubur. Tapi kita percaya bahwa nanti kalau punya kesempatan berkunjung, ya ziarah, kalau keadaan sudah aman ya, ke Israel gitu ya, kita pergi ke kuburan Yesus ini. Di sana ada tulisan, ya kira-kira bahasanya adalah dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi Yesus tidak ada di kuburan, dia sudah bangkit. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat yang ke-20, 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, sebetulnya kalau kita membaca keseluruhan ayat-ayat ini secara berurutan, maka kita akan menemukan di sana bahkan ada dikatakan kalimat yang berkata, jika hidupmu hanya menaruh pengharapanmu kepada Yesus yang tidak bangkit itu, maka kita disebut sebagai orang yang sangat malang. Ya. Jadi orang yang malang itu adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Yesusmu itu gak bangkit. Tapi kemudian ayat ini ditutup dengan ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini yang benar. Ya. Mau argumen bagaimanapun, bukti sejarah, bukti arkeologi juga menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saya suka dengan seorang hamba Tuhan yang dengan berani berkata begini. Ya. Seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Mursena, kalau Bapak Ibu suka lihat khotbah-khotbah, dia seorang apologet yang tidak mau berdebat. Ya, dia nggak mau diundang-undang untuk debat-debat ya. Tapi dia mengemukakan pendapat tentang kekristenan itu sangat-sangat jelas, sangat gamblang. Dan dia berkata begini, kalau mau debat, ya, gak usah bawa Alkitab pun, kita pasti benar. Tutup Alkitab masing-masing, saya tutup Alkitab saya, kamu tutup kitabnya kamu, dan kita bicara soal sejarah. Karena sejarah itu gak akan pernah bohong katanya. Dia seorang sejarawan juga, dan dia bilang sejarah membuktikan, sejarah menceritakan bahwa Yesus yang kita percaya itu pernah ada di dalam dunia ini, dan dia memang pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu bukti sejarah saja sudah menunjukkan. Belum lagi kalau memang itu Alkitab yang kita percaya, yang adalah kebenaran yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Jadi kita bersyukur hari ini kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebab dia bukan Yesus yang mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, yang hari ini kita rayakan sebagai hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Bagi kita orang percaya, Paskah bukan saja sebagai hari kemenangan. Jadi kalau Paskah disebut hari kemenangan, yes, ya, karena Yesus menang atas maut. Hari di mana Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut, tetapi juga sebagai datangnya pengharapan yang baru. Tadi saya awali bahwa mereka kehilangan pengharapan. Semua murid ketakutan, sampai kemudian dua para wanita yang berkunjung ke kuburan berlari-lari menemukan murid-murid. Yesus sudah bangkit. Ada yang menyampaikan kepada kami bertemu dengan dia. Waduh, mereka gak percaya. Petrus tiba-tiba berlari lebih kencang untuk pergi ke kuburan, dan memang mereka mendapatkan di sana bahwa tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Jadi kalau tuduhan mayat Yesus dicuri oleh murid-murid, sedangkan mereka kaget aja di mana mayat Yesus itu, mereka cari dan tidak ketemu. Nanti ketika malaikat menjumpai dan Yesus sendiri menjumpai mereka, baru mereka percaya. Dan kemudian Yesus terus berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka. Pengharapan apa yang dimiliki orang percaya yang percaya
kebangkitan Yesus. Jadi ketika kita mempercayai Yesus, maka ada pengharapan yang kita miliki. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama 2-3. Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan ini dirindukan oleh semua orang. Karena kata selamat itu dari kata zozo atau soterio. Ini bicara soal orang dihindarkan atau diluputkan dari bahaya. Dan semua orang ingin mengalami rasa aman, rasa diluputkan dari bahaya. Tidak ada seorang pun kita yang punya kerinduan atau keinginan supaya kalau kita berada di satu tempat, kita mengalami ketidaktenangan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami rasa gelisah, rasa tidak nyaman, dan seterusnya. Semua orang ingin merasa aman dimanapun dia berada. Jadi keamanan atau keselamatan ini didambakan dan dirindukan oleh semua orang. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa ketika kita percayakan kuasa kebangkitan Yesus, maka pengharapan akan keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Ayatnya di dalam ayat yang kedua 1 Korintus pasal 15, kita baca bersama 2-3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Seringkali kita mendengar bahwa orang diselamatkan itu bukan karena usaha manusia. Saya sangat setuju, amin ya. Tidak ada jasa manusia yang membuat kita kemudian diselamatkan. Keselamatan itu kita tahu hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia. Itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tapi ternyata kemurahan atau kasih karunia itu bukan sesuatu yang murahan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ada kata asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi keselamatan itu bukan ngasal ya. Jadi keselamatan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang sudah dijadikan, dan itu pasti kita alami. Dengan catatan harus ada respon dari kita. Jadi bukan ya udah saya percaya Yesus sudah menyelamatkan saya, terus kamu ngapain gak ke gereja? Ya gak apa-apa, yang penting saya percaya Yesus sudah diselamatkan. Terus ngapain kamu tetap melakukan hal yang jahat? Ya gak apa-apa, yang penting saya percaya Yesus sudah diselamatkan. Padahal dia lupa ada kata asal kamu apa? Teguh berpegang padanya. Kata asal ini seperti sebuah syarat ya, yang mengikat kita. Ya berarti ada syaratnya. Ya memang ada syaratnya. Waktu kita diselamatkan itu gak ada syaratnya, tapi ketika kita telah diselamatkan, maka kita harus berpegang teguh pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi sudah ada kata asal ditambah lagi dengan kata kecuali. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak berpegang teguh pada keselamatan itu, kita hanya menjalani hidup dengan sia-sia, percaya dengan sia-sia, percaya dengan tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, tidak serius kepada Tuhan, maka keselamatan itu bisa hilang dari hidup kita. Nah ini yang sering tidak bisa diterima oleh pengikut-pengikut yang turunan dari Armenian. Sekali selamat tetap selamat. Jadi mereka bilang ya pokoknya kalau kita bilang keselamatan itu bisa hilang, berarti gak sempurna dong karya Yesus di kayu salib. Toh bisa hilang, sama aja ya. Kita percaya dengan yang lain. Ya Yesus itu keselamatannya bisa hilang, bisa berubah-ubah. Sebetulnya keselamatan Yesus itu gak bisa hilang, tapi kita yang sengaja keluar. Ini gambarannya jelas sekali seperti anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya. Dia tidak pernah kehilangan hak sebagai anak dari bapaknya, tapi kemudian ketika dia keluar dari rumah bapaknya, maka dia mengalami sesuatu yang seharusnya dia tidak alami. Padahal bapaknya itu menyelamatkan dia, tapi dia yang pergi, dan pada akhirnya dia merasakan betapa keadaan yang sangat menyiksa ketika dia ada di luar rumah bapaknya.
Dan bisa dibayangkan kalau dia tidak punya niat, tidak punya tindakan untuk kembali ke rumah bapaknya, maka dia kehilangan segala-galanya. Dia tidak akan pernah kembali bisa merasakan betapa keindahan berada di rumah bapaknya. Itu gambarannya. Nah, hari ini kalau kita belum sungguh-sungguh berpegang teguh pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan kita masih menjalani hidup kita dengan sia-sia, belum ada kesungguhan, keseriusan untuk berjuang, ya, berada di area atau di tempat di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita masih hidup dengan semaunya kita, menjalani hidup kita dengan aturan-aturannya kita, bukan aturannya Tuhan. Maka, ya, saya berani katakan Alkitab ini yang menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang dari hidup kita. Jadi bukan Tuhan yang menghilangkan karya keselamatan, tapi kita sendiri yang keluar dari anugerah keselamatan itu. Secara sederhana, keselamatan berarti luput dari bahaya. Di dalam Yesus kita meyakini bahwa hidup kita telah diselamatkan dan kita luput dari bahaya. Katakan amin. Jadi hari ini bahwa melalui peristiwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan, kita punya keyakinan bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Setiap kita mengalami keluputan dari bahaya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, baca 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Wah, kita punya pengharapan bukan yang setengah-setengah, tapi pengharapan yang penuh. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan melalui kebangkitan Yesus. Ada kelahiran baru yang dialami oleh orang percaya. Yang kedua, pengharapan akan penggenapan janji Tuhan. Jadi pengharapan apa yang kita dapatkan melalui kebangkitan Yesus, yaitu pengharapan akan penggenapan janji Tuhan. Bangkitnya Yesus dari antara orang mati itu merupakan sebuah janji yang disampaikan oleh Alkitab, yang disampaikan oleh nubuatan para nabi, dan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan pada akhirnya dia menggenapi janji itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Karena kebangkitan ini merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima oleh akal sehat manusia. Mana ada orang yang mati itu bisa bangkit? Tidak mungkin. Ada Lazarus bangkit, itu Yesus yang membangkitkan. Ada pemuda lain yang bangkit, itu Yesus yang membangkitkan. Tapi bagaimana dengan Yesus bisa bangkit sendiri? Itu sesuatu yang mustahil, sulit diterima oleh akal sehat manusia. Tapi karena dia sudah berjanji dan dia menepati janji itu, maka kemudian janji-janji yang lain kita percaya. Kalau yang sulit saja dia bisa lakukan, apalagi yang tidak sulit, yang kurang sulit, dia pasti bisa genapi. Katakan amin. Itu sebabnya kita punya pengharapan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang kita harapkan bisa terjadi dalam hidup kita. Percayalah bahwa kalau dia sudah bangkit dari antara orang mati, itu jadi bukti, jadi dasar, ya, jadi landasan untuk iman kita mempercayai bahwa janji yang lain dia pasti genapi. Di ayat yang ketiga dan 4 1 Korintus 15 kita baca bersama-sama 2-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci, sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu sungguh-sungguh terjadi. Dan Paulus menulis semuanya itu. Dia mempercayai bahwa Yesus membuktikan dia hidup, janjinya itu digenapi. Alkitab kita adalah firman Allah yang banyak berisi nubuatan dan janjinya yang pasti akan terjadi dan digenapi, termasuk janji kedatangannya untuk menjemput kita. Bapak
Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus akan datang menjemput kita? Amin. Amin, kita percaya, harus percaya, karena itu sudah dinubuatkan, itu sudah ditulis, dan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7, 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Kita harus terus mengingat firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu pasti ditenapi. Ini peringatan kepada murid-murid yang ragu, gak percaya Yesus sudah bangkit. Mereka diingatkan oleh malaikat, Yesus sudah bangkit. Kemudian mereka jadi ingat, oh iya, bahwa Yesus sudah menyatakan itu dan dia pasti bangkit. Seringkali kita sulit untuk mempercayai tentang janji Tuhan itu. Apalagi kalau rasanya kok lama gak dijawab-jawab, rasanya kok gak kelihatan, ya gak ada serta harapan, gak ada sedikit saja tanda-tanda untuk mengalami janji Tuhan itu. Wah, kita mulai ragu. Ya. Tentu ini kita menyadari bahwa ada campur tangan iblis, ya, yang membuat kita ragu terhadap janji Tuhan. Ngapain percaya, ya. Bahkan dia bisa memanipulasi, memutarbalikkan firman. Ketika dia menggoda Hawa untuk makan buah, ya, firman diputarbalikkan. Dia mengatakan bahwa bukan begitu yang Allah janjikan. Ya, memang, tapi ketika kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi janjinya itu atau firman itu bisa dipelintir oleh iblis. Seringkali kalau kita sedang berada dalam situasi yang sulit, ya, kita bisa saja mengalami keraguan seperti murid-murid, gak percaya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan kita, makanya perlu baca firman Tuhan, perlu terus bangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita terus mempercayai janji Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, pengharapan apa yang kita dapatkan melalui peristiwa kebangkitan Kristus, yaitu pengharapan akan perubahan hidup. Kristus bangkit itu membuat para murid, para rasul itu mengalami perubahan yang sangat radikal. Bukan perubahan yang biasa. Dari yang tadinya orang yang sangat takut, ya, bahkan mereka takut sampai mengurung diri, menutup, mengunci pintu, sehingga beberapa kali Yesus masuk menembusi ruangan itu tanpa masuk melalui pintu. Ya, itu bukti mereka dalam keadaan yang sangat takut. Sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang menyangkal. Jadi bukan hanya Petrus yang menyangkal Yesus, semua murid menyangkal Yesus. Semua murid lari ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi semua, ya. Padahal ini orang ring satu, orang dekatnya Yesus, orang yang lihat Yesus pelayanan, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Apapun Yesus bisa lakukan, tapi kemudian mereka takut. Ya, ketika Yesus ditangkap, mereka bisa lari, bisa menyangkal. Tapi lihat ketika mereka berjumpa dengan kuasa kebangkitan Yesus, itu perubahan hidup yang terjadi. Mereka menjadi orang yang sangat berani. Kalau membaca biografi dari rasul-rasul para murid ini, hampir semua mereka mati secara mati. Termasuk rasul terakhir yang adalah Paulus itu sendiri. Dia mati di penjara di Roma, ya, dalam keadaan yang terpasung, karena mempertahankan Injil, karena mempercayai dan menyebarkan berita sukacita Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Petrus, Paulus dan rasul-rasul mengalami perubahan hidup setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Percayalah, kuasa yang sama ini masih tetap bekerja. Katakan amin. Kita pun bisa mengalami perubahan hidup. Mungkin kita berpikir, wah, saya gak mungkin bisa berubah, saya gak mungkin bisa lepas dari dosa ini, saya gak mungkin bisa hilang sebagai seorang yang emosian, yang suka bohong, yang suka fitnah, yang suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya, tidak ada kata tidak bisa untuk kita bisa berubah ke arah yang baik. Katakan amin. Sebab Tuhan mampu melakukan. Hanya persoalannya adalah apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan. Karena bisa menjadi seperti
Yudas yang tidak mau diubahkan. Yudas memang menyesal ketika dia tahu dia salah. Dia sadar dia salah. Tapi penyesalannya tidak membuahkan perubahan, tidak membuahkan tindakan pertobatan. Berbeda dengan Petrus. Petrus salah, Petrus menyangkal, tapi dia menyesali dan berbalik, metanoia. Dia bertobat, dia melakukan apa yang seharusnya menjadi ketetapan Tuhan. Nah, hari ini kita harus putuskan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh mengalami perubahan karena ada kuasa kebangkitan Yesus yang menjamah hidup kita. Di ayat yang ke-9 dan 10 1 Korintus 15 kita baca 2-3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi bukan kekuatan kita untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan, tapi karena ada kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Dan kalau ada kasih karunia Allah yang bekerja, maka tidak ada yang terlalu sulit yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Banyak kita melihat, banyak kita menyaksikan, ya, atau mungkin diri kita sendiri, ya. Kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu kita merasa sulit untuk mengalami perubahan, sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Tapi percayalah, pada waktu kita berkata, Tuhan, saya mau diubahkan oleh Tuhan, ada kasih karunia Allah yang bekerja, dan itu yang akan mengubahkan hidup kita. Kita baca bersama-sama 2-3. Yesus sangat mampu dan rindu mengubahkan hidup seseorang, namun responlah yang akan menentukannya. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita meresponi kasih karunia. Tuhan itu sangat rindu dan sangat mampu. Ya. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau Tuhan bisa mengubahkan, kenapa Dia mengizinkan Adam dan Hawa makan buah itu. Kalau Tuhan bisa mengubahkan, kenapa Dia enggak mencegah Yudas ketika harus menjual Yesus. Tuhan tidak pernah merancangkan atau merencanakan hal-hal seperti itu. Tapi karena Dia sudah memberikan kehendak bebas, maka Dia gak bisa tarik kembali. Hal itu bisa terjadi, itu karena respon kita, karena pilihan kita yang tidak mau tunduk pada kehendak Allah. Jadi seharusnya kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk menentukan apakah saya mau lakukan itu atau tidak, bukan. Ya. Tapi kehendak bebas yang diberikan adalah supaya kita bisa melakukan dengan tulus atau tidak dengan tulus atau terpaksa. Jadi kita yang harus memilih. Kehendak bebas itu harus digunakan untuk mencintai Tuhan dengan tulus. Katakan amin. Jadi kita harus meresponi semua apa yang Tuhan sudah firmankan, Tuhan sudah tetapkan, dengan respon yang benar supaya kita juga diubahkan oleh Tuhan. Jadi hati kita harus sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan sebagai respon kita. Percayalah Tuhan sangat mampu, sangat ahli untuk mengubahkan setiap kita. Perubahan hidup terjadi saat Tuhan mulai memerintah atas kehidupan kita. Ini respon yang baik.